Halo semuanya, welcome back to VPD Shot Podcast. Kali ini gue kedatangan dua teman gue, ada Hani dan Christine ini. Dan kita di podcast kali ini akan bahas satu topik, yaitu mengenai keuangan. Nah, sebelum itu gimana nih kabar kalian? Baik, Hani, Christine? Baik, Bang. Baik. Nah, bolehlah perkenalan diri dulu nih. Hani, Christine ini udah kerja ya? Kerjanya bidang apa nih? Coba dulu. Hani dulu aja deh. Oh, ya. Hai, nama aku Hani. Aku udah 4-5 tahun kerja di bagian keuangan. Udah, itu aja sih. Kalau saya ya kenalin, nama aku Christine, jurusan accounting dan udah lulus dan sekarang kerja di bagian accounting juga, masih jadi accounting dan akan terus kerja di bagian keuangan. Itu teman-teman. Oke, jadi di VPD Podcast kali ini kita agak beda dari podcast sebelum-sebelumnya. Kita kali ini akan diskusi sambil jawab pertanyaan-pertanyaan yang akan kita bacain nanti. Nah, jadi yang pertama nih kita bahas dulu, ngomongin tentang keuangan nih kan kita semua pasti pernah ngerasain relevan lah dengan kita semua. Pertanyaan pertama nih, di usia yang dimana kita belum menghasilkan uang lah, misalnya kayak SMA atau masih kecil lah ya. Nah, menurut lu makna uang itu pas saat itu gitu? Coba dulu yang menjawab. Christine dulu yang jawab. Kalau menurut gua, waktu gua masih SMA gitu, memaknai uang ya, kayak apa sih? Nggak ada makna yang gimana-gimana. Soalnya waktu SMA itu masih apa ya? Masih kecil juga, jadi ya cuma tahunya sekolah, terima uang jajan. Kalau uang jajannya ada lebih, ya udah paling ditabungin aja di celengan. Kalau enggak sih, kalau gua dulu ya, zamannya gua SMA sih, orang tua gua udah masih tabungan gitu, rekening. Jadi ya paling uangnya gua taruh di rekening, udah gitu doang sih. Berarti dari orang tua lu lah ya udah menanamkan good habit lah. diakomodir lah Betul, untuk kurang lebih gitu. punya habit nih. Kalau gue sih sama aja sih, soalnya kan sekolah kita nggak mikirin apa-apa ya, kayak uang sekolah dibayarin, terus dapat uang jajan juga, dikasih transport, jadi ya udah belum kepikiran lah uang itu apa sih. Berarti pas zaman dulu mah belum mikir lah ya duit. Ya, duit Ya. cuman ya sekedar ada ya ada gitu, kalau nggak ada ya udah gitu. Nggak pusing. Nggak main. Ya, pokoknya ya Main bekel. waktu zaman SMA mah ya sekolah, teman-teman, main, belajar, ujian, ulangan, gitu-gitu doang sih. Kalau zamannya dulu nih, cuman kalau zamannya sekarang nih, ya coba ya kita tanya juga nih ke Satya sama Hani. Kalau di usia yang sekarang nih, yang udah ya mereka berdua kan kurang lebih, kalau Hani udah lumayan lama kerja. Kalau Satya kan baru-baru. Gimana sih kalau mandang uang di usia yang sekarang ini nih? Kalau menurut gua uang itu adalah waktu, guys. Karena waktu yang kita tukar tuh menghasilkan uang, ya nggak sih? Ya dong. Nah, kalau menurut Satya, Gua ya mirip-mirip sama Hani sih. Ya waktu duit ya, karena kadang lu kalau nentuin prioritas nih, maksudnya kayak ya berdasarkan uang juga gitu. Lu mau ngelakuin sesuatu, ini benefit nggak buat lu? Gua sih lebih ke situ sih. Sesuatu yang kalau ini benefit ya gua lakuin. cuan lah intinya, harus cuan. Iya, udah mulai pikir buat menghasilkan uang sekarang. Kalau dulu mah jalan ya, yang nggak ada manfaatnya ya udah biarin aja, jalan aja. Yang penting happy. Yang penting happy. Ini cuan dan harus happy ya. Dulu kalau zamannya dulu ya benar, yang penting have fun aja lah. Iya, nggak menghasilkan ya dulu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, di momen apa atau di usia berapa lah lu sadar kalau gua harus mulai nyimpen uang? Kalau ngomong soal bener-bener sadar nih sih, Kerja. waktu gua awal kuliah sih, nggak kerja awal kuliah. Cuman kalau ditanya mulai kapan nyimpen uang, ya dari kecil kayaknya udah nyimpen uang sih. Ini kan udah diajarin juga kan. Kita kan semua rata-rata hampir pasti orang tua kita udah ngajarin lah gimana nyimpen uang gitu. Cuman punya pemikiran sendiri sih awal kuliah sih. Alasannya ya karena waktu kuliah lingkungannya beda lah ya. Kuliah kan lebih luas gitu. Secara pergaulan juga teman lebih banyak gitu. Kalau sekolah kan ya teman satu sekolah aja gitu. Kalau kuliah ya ada teman sekolah ada, teman kuliah ada, gitu kan. Komunitas juga punya teman juga gitu kan. Jadi di saat itu sih baru Lebih banyak circle juga ya. jadi di situ udah mulai wah harus nyimpen duit nih. Soalnya kan gimana pun satu sisi ya usia kan juga bertambah ya. Jadi ya masih ada lah dikasih orang tua, cuman
pasti ada kalanya kadang nggak cukup gitu, tapi mau minta pun gimana gitu. Jadi ya udah mulai di situ udah mulai punya kesadaran sendiri lah, harus gue harus bisa nih nyimpen duit gitu, bisa nabung gitu. Kalau gue sih, kan kalau gue kebalikan Kristen ya, jadi gue udah lulus sekolah, gue udah kerja dulu. Jadi ya dari udah pertama kali kerja udah nyimpen uang lah gitu. Nyimpen uang justru untuk kuliah gitu. Teladan. Iya, beda latar belakang lah. Iya, beda kebutuhan. Beda kasta. Nggak sampai beda kasta ya. Ya, tapi emang setiap orang sih beda-beda, maksudnya karena kebutuhan juga gitu, karena ya yang bikin orang mikirnya beda gitu. Gue mulai mesti cari duit, gue mulai bisa nyimpan duit gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya tuh, kapan sih kalian tuh sadar, oh gue harus mulai cari uang nih, gue nggak boleh berketergantungan sama orang tua? Satya dulu mungkin yang jawab ya. Ya yang baru kerja deh. Baru kerja deh, gimana? Kalau gue sih mulai dari SMA akhir lah, lulus ya, gue udah mulai mikir gue harus cari duit ya, lebih ke gue mau gue mau beli barang yang gue mau sendiri, pakai duit gue sendiri. Dan juga waktu itu kan emang ada punya pacar, jadi ya ada good kebutuhan boy ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Tapi lebih ke pikirannya itu di momen itu gue mau beli barang atau gue mau jalan, gue mau punya sesuatu itu nggak dari nunggu orang tua kasih. Iya, benar-benar. Dan itu berlanjut sampai kuliah, sampai sekarang pun begitu. Di saat itu pun gue kayak bokap gue kan biasa kan bokap gue kasih duit misalnya mingguan atau bulanan, kayak ya kalau dia nggak mau kasih, gue bilang ya lu kalau mau kasih ya nggak kasih, kalau nggak mau ya udah, gue udah bisa penuhin aja. Gue kalau mau jajan atau mau jalan sama teman udah bisa gitu. Jadi mulai saat itu sih, jadi gue nggak pusing misalnya kayak nggak dapet duit nih, nggak dapet itu gitu. I see. Karena ada kebutuhan, di saat itu udah mulai sadar mau cari uang lah ya. Iya, dan ada jalannya juga lah. The power of kepepet ya. Iya, ada power of kepepet. Kalau gue sih kurang lebih sama lah, cuman gue lebih ke arah the power of pepetnya gitu, kepepetnya gitu. Apa lu pinjaman online ya? Nggak boleh ya, jangan ditiru ya. Nggak ada pinjaman online zaman dulu mah, belum secanggih zaman sekarang. Kalau dulu karena posisinya kuliah sih, karena kuliah terus ya lingkungan temen jadi lebih besar sehingga kebutuhan sosial gitu selama kuliah nggak pamer, nggak, maksudnya namanya kita kuliah kan nanti ntar ada tugas bareng lah, ntar belajar bareng lah, atau enggak ntar ada acara apalah gitu, kumpul-kumpul gitu kan. Ya kalau ngarepin terus jajan dari orang tua ya nggak cukup juga gitu, terus kan juga nggak mungkin lah minta gitu, orang kuliah aja udah mahal, masa jajan aja masih minta lagi kan. Nah dari situ udah kepikiran, cari uang deh gitu. Cari uangnya sih pertama kali mulainya dari ngajar les sih, ngajar les dulu. Kalau nggak salah Satya juga kan ya, iya, ngajar les. Jadi itu buat teman-teman yang masih kuliah boleh tuh ngajar les. Ya, paling mudah sih menurut gue. Kalau teman-teman kuliah nih kayaknya pengen cari sampingan, kalau aku sih dimulai awalnya cari uangnya dari ngajar les. Paling gitu. fleksibel waktunya. Iya, soalnya fleksibel juga. Kan kuliahnya kuliah pagi, sorenya bisa ngajar. Terus kan nggak tiap hari nggak selalu ada kelas, jadi dan lu bisa atur sendiri lu mau ngajar kapan. Betul banget gitu. Betul. Oke, gitu kurang lebih gitu. Terus kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada juga nih yang nanya soal gimana sih kesan pertamanya waktu pertama kali ngasilin uang sendiri. Mungkin bisa dari Hani nih. Ini kan lulus SMA, lulus SMK dia udah langsung kerja. Umur 18 tahun lah ya, Hani waktu dia 18 tahun tuh happy dong, happy banget bisa punya uang sendiri, akhirnya bisa beli skincare sendiri guys. Sebelumnya emang minta-minta ya? Sebelumnya nggak apa-apa, ngerengek sih, mau beli ini dong gitu. Kode-kode. Iya, kalau sekarang kan kayak udah nggak usah set gitu. Kalau Satya? Kalau gue bukan ke, kalau happy sih happy dibilang, cuman gue lebih ke ada pride sih, bangga ya bangga. Ini punya bisa ngasilin duit nih. Iya. Dan juga waktu itu gue emang membuat penghasilan pertama gue tuh berkesan dengan gue spend setengah lah dari gaji pertama gue itu. Waktu gue ngajar les juga kan,
gue ikhlasin setengah dari gaji pertama gue beliin nyokap gue kue ulang tahun. Reaksi nyokap gimana tuh? Nyokap gue, kamu harusnya gak usah beliin mama, tapi Kuenya diambil. kuenya diambil. Oh gitu. Gak Harusnya usah, kamu gak usah, tapi nggak usah. Tapi kan itu pasti bakal jadi diambil, momen di foto, di diingat, share ke kan. WhatsApp Tuh, semuanya. iya. Bangga banget Bangga. pasti. Tapi bangga, lebih ke bangga. Lu bisa bikin orang tua lu seneng bukan dari duit mereka gitu. Lebih ke gitu sih. Bisa dicontoh tuh teman-teman kayak Sastia kalau udah ngasilin gaji Uang. pertama bisa Iya. di spending buat orang-orang terdekat Iya. lah Buat gitu. membahagiakan. Buat mengingatkan kita bisa sampai di saat itu karena mereka gitu. Jangan kayak aku, ngebahagiain diri sendiri. Iya. Hmm.